Umat beriman Katolik, pendengar RRI Perussatu Palembang yang dicintai Tuhan. Shalom Elohim, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang diberkati oleh Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan puji Tuhan, kita bertemu lagi saudara-saudari bersama saya Leonardus Sutrisno menyapa pendengar semuanya dalam mimbar agama Katolik. Pada malam hari ini kita mengambil tema tersungkur dan bersyukur di hadapan Allah. Dan marilah kita mengawali mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita membaca bacaan kitab suci kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Perussatu Palembang yang dicintai Tuhan, apakah di antara para pendengar Anda semua mengenal seseorang yang tidak tahu berterima kasih? Saat kita berbicara tentang rasa syukur, penting bagi kita untuk mengenali dan mampu menjelaskan ciri-ciri orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu sekurang-kurangnya kita bisa mengenali ciri-cirinya seperti ini. Orang yang tidak pernah merasa puas dan selalu membutuhkan. Ciri yang lain misalnya, orang yang jarang mengucapkan terima kasih, meskipun orang itu telah mendapatkan banyak bantuan dari orang lain, dari kita. Atau ciri yang lain, orang yang tidak mau berkorban untuk orang lain, tetapi selalu mengharapkan orang lain berkorban untuknya. Ciri orang yang tidak mau berterima kasih yang lainnya lagi adalah orang yang lebih fokus pada kebutuhan mereka sendiri dibandingkan kebutuhan orang lain. Dan ciri yang lain lagi, orang yang tidak mau berterima kasih, orang yang berpikir bahwa Tuhan atau orang lain berutang karena dia. Bapak Ibu, para pendengar
yang dicintai Tuhan, sejujurnya kita perlu menyadari bahwa kadang-kadang kita semua tidak tahu berterima kasih juga. Kita semua terkadang kurang bersyukur, dan hal itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita cenderung merasa membutuhkan dan menginginkan banyak hal, tetapi kita kurang bisa bersyukur. Tentu kita bisa membutuhkan lebih banyak uang. Kita juga mungkin membutuhkan waktu, sumber daya, kita juga membutuhkan pengakuan dari orang lain. Tetapi akankah semua itu menghantar kita kepada Tuhan? Umat Katolik seharusnya menjadi orang-orang yang paling bersukacita dan penuh harapan dalam hidup di dunia ini. Namun dalam kenyataannya kita bisa melihat ada atau bahkan banyak orang Katolik yang hidupnya tampak begitu tidak bahagia. Dalam hidupnya kita bisa melihat tampaknya penuh penderitaan. Mereka seolah putus asa dan frustrasi dengan apa yang tidak mereka miliki dan mengabaikan semua berkat yang telah Tuhan berikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan para pendengar yang dicintai Tuhan, dalam bacaan Injil malam ini, Lukas bab 17 ayat 11-19, kita tadi telah mendengarkan bahwa Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Para penderita kusta ini tidak dapat berkumpul dengan keluarga, tidak bisa memeluk anak-anak mereka, tentu juga tidak bisa beribadah di tempat ibadah, di dalam gereja, atau di tempat-tempat ibadah yang biasanya kita berkumpul dalam kelompok atau dalam persekutuan dengan jemaat. Karena apa? Karena penyakit kulit mereka, karena sakit kusta yang mereka derita. Ketika Yesus menyembuhkan mereka, seluruh hidup mereka berubah. Mereka dapat kembali ke rumah, dapat memeluk anak-anak mereka, dapat beribadah, dapat bertemu siapapun tanpa ada rasa takut. Singkatnya, mereka mengalami hidup yang berubah, dapat kembali ke rumah, menjalani hidup secara normal sebagaimana kita alami. Ke-10 pria itu telah menerima jawaban atas doa mereka. Namun apa yang istimewa atau apa yang menarik dari kisah yang kita dengarkan pada malam hari ini dalam bacaan Injil tadi, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Sekali lagi, hanya 1 orang dari 10 orang. Hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Kesembuhan yang didoakan ke-10 orang itu hanya membawa 1 dari mereka kembali kepada Yesus. Sebelum ia mendekati keluarganya dan kembali ke masyarakat, ia kembali masuk ke hadirat Yesus. Sebelumnya ia tak mampu mendekati Yesus. Kini ia tak lagi menjaga jarak. Ia dengan rendah hati mendekati Yesus dan tersungkur di kakinya. Ia menyadari bahwa ia berutang segalanya kepada Yesus. Tersungkur di kakinya, tersungkur di kaki Yesus merupakan sikap hormat dan khidmat. Kesembuhan dari penyakit kusta mendorongnya ke hadirat Yesus, bukan menjauh darinya.
Ia tidak mencari sesi pribadi. Ia tidak mencari sensasi untuk mengucapkan terima kasih. Ia meneriakkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan agar semua orang dapat mendengarnya. Ia tahu apa yang Yesus lakukan datang langsung dari Tuhan. Pria itu tersungkur di kaki Kristus untuk mengucapkan terima kasih. Kasih karunia dan belas kasih Yesus menyebabkan hati orang ini dipenuhi rasa syukur. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, hari ini sejatinya kita diajak untuk belajar dari dua orang kusta yang disembuhkan, dari orang kusta yang disembuhkan tadi, yang datang kepada Yesus. Yang pertama adalah dari Naaman orang Syria itu yang menerima kesembuhan melalui Nabi Elisa. Dan yang kedua adalah dari seorang Samaria yang disembuhkan bersama dengan 9 orang kusta lainnya oleh Tuhan Yesus. Kedua orang kusta tersebut adalah orang asing yang belum mengenal Tuhan dengan benar, namun mereka tahu berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyembuhkan mereka. Para pendengar yang dicintai Tuhan, tak terbayangkan bagi kita sekarang bagaimana rasanya menjadi seorang kusta di zaman Yesus. Mereka terpisah dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika rombongan Yesus lewat, mereka hanya berdiri jauh-jauh dan berteriak. Ya, mereka ketika melihat rombongan Yesus lewat, hanya bisa berdiri jauh-jauh dan berteriak supaya Yesus mendengar. Apa teriakan mereka tadi? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tetapi walaupun diserukan dari kejauhan, Yesus mendengarkan seruan mereka. Yesus berkata agar mereka memperlihatkan diri mereka kepada para imam agar dapat dinyatakan tahir. Dan di tengah jalan mereka sungguh menjadi tahir. Mereka sembuh. Mungkin ini, ke-10 orang kusta itu sangatlah keheranan akan mujizat itu. Kulit mereka yang berkumpal dan berkerut menjadi halus. Jari-jari tangan dan kaki atau anggota-anggota tubuh mereka yang mungkin telah menjadi bengkok tiba-tiba menjadi lurus. Bagian-bagian tubuh yang sudah mati rasa menjadi normal kembali. Mata mereka yang mungkin telah menjadi rabun menjadi jelas. Mereka yang mungkin sudah sulit berjalan ataupun bergerak karena keadaan tubuh yang cacat, kini dapat berjalan dan bahkan berlari. Namun dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan itu, hanya satu yang ingat untuk berterima kasih kepada Sang Penyembuh, yaitu Yesus Kristus. Orang itu adalah seorang Samaria. Injil mencatat bahwa ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Tersungkur dan bersyukur. Apakah aku pun tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan pertolongannya yang telah kuterima? Ini refleksi permenungan kita yang paling penting, para pemirsa dan pendengar yang dicintai Tuhan. Sekali lagi, permenungan refleksi kita yang terpenting adalah menjawab pertanyaan ini. Apakah
aku pun tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan pertolongannya yang telah kuterima, yang selalu kuterima sepanjang hidupku sampai hari ini. Santo Agustinus pernah berkata demikian. Adakah perkataan yang lebih baik yang kita bawa dalam hati kita, yang kita ucapkan dari mulut kita, yang kita tulis dengan pena, daripada perkataan terima kasih Tuhan? Tak ada frasa yang dapat dikatakan seketika itu juga yang dapat didengar dengan sukacita yang lebih besar, dirasakan dengan perasaan yang lebih meluap, atau diperbuat dengan akibat yang lebih besar daripada ucapan terima kasih kepada Tuhan. Pendengar yang dicintai Tuhan, tentulah Tuhan berkenan kepada ucapan terima kasih orang Samaria tadi. Namun juga di saat yang sama Yesus bertanya, mengapa ke-9 orang kusta lainnya yang juga disembuhkan tidak kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan, kecuali orang asing ini? Betapa Tuhan juga bertanya hal yang sama kepada kita, para pendengar, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Bukankah aku pun telah menyembuhkanmu, saudara-saudari? Tidakkah engkau mau kembali untuk bersyukur dan memuliakan Allah? Hari ini dalam doa-doa kita, marilah kita merenungkan betapa kita pun kerap kurang bersyukur ataupun lupa bersyukur. Tentulah dalam hidup kita, Allah telah berkali-kali menyembuhkan kita, baik jasmani maupun rohani. Ia telah mengundang kita dan menjumpai kita lewat bermacam orang dan berbagai peristiwa. Sudahkah kita tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan atas semua campur tangan dalam kehidupan kita, atas berkat-berkat yang selalu mengalir dalam hidup kita? Para pendengar yang dicintai Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita seharusnya merupakan kesempatan bagi kita untuk terus-menerus bersyukur. Tuhan telah memberikan banyak berkat kepada kita. Dan sekalipun mengalami suatu kebutuhan atau kekurangan, kita tetap harus bersyukur dan tak kehilangan sukacita. Sebab dapat terjadi pengalaman ini mempersiapkan kita untuk suatu kebaikan yang lebih besar. Bukankah orang Samaria itu mengenal Yesus Kristus melalui penyakit kustanya? Lewat penyakit yang mengerikan itu, dan karena ucapan syukur atas kesembuhannya, orang Samaria itu boleh karunia persahabatan dengan Kristus, memperoleh karunia persahabatan dengan Kristus dan karunia yang tak ternilai, yaitu karunia iman. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian kata Yesus Kristus tadi dalam Lukas bab 17 ayat 19. Bapak Ibu, para pendengar yang dicintai Tuhan, mestinya kita pun selalu tersungkur dan bersyukur di hadirat Tuhan atas begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita semua berdoa untuk sesuatu yang hendak kita inginkan, bukan? Misalnya kita juga berdoa kepada Tuhan memohon rahmat kesehatan, penyembuhan. Kita berdoa supaya keuangan keluarga kita dan banyak lagi melimpah atas hidup kita. Bagaimana jika Tuhan menjawab doa kita dengan jawaban iya? Akankah jawaban iya untuk doa kita itu mendekatkan kita kepada Tuhan, atau malah membuat kita bergantung pada pemberian
dan kehilangan Tuhan yang telah memberikan itu kepada kita. Apakah kita akan berlari kembali kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, jika kita menerima apa yang telah kita doakan? Atau apakah kita akan melanjutkan hidup kita seperti biasa, seperti ke-9 orang yang telah disembuhkan tadi, tidak kembali kepada Yesus dan tidak bersyukur? Rasa syukur datang dari kesadaran bahwa kita ini sebenarnya tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Rasa syukur meluap dari hubungan kita dengan Tuhan. Sulit bagi kita untuk bersyukur jika di dalam hidup kita tidak menjalin hubungan yang akrab. Kita tidak menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan sakramen-sakramen yang kita terima dan kita rayakan. Dan ketika kita melimpahkan rasa syukur kita kepada Tuhan, sejatinya kita pun akan mulai melimpahkan rasa syukur kita kepada sesama kita. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu, terutama karena kita telah mengenal Kristus dan menerima karunia iman. Kasih dan penyertaan Tuhan tak putus-putusnya kita terima dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini mengingatkan kita agar jangan kita melewatkan hari tanpa bersyukur kepada Tuhan. Sebab kata Santo Bernardus, ia yang tidak berterima kasih untuk berkat yang diterimanya hari ini, mungkin juga telah tidak berterima kasih untuk berkat yang diterimanya di waktu yang lalu. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, mari kita akhiri permenungan kita dengan bersama-sama berdoa. Kita ungkapkan doa syukur kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup ini. Engkau telah memberiku lebih dari yang pernah kubayangkan. Engkau telah mengelilingiku dengan orang-orang yang selalu memperhatikanku. Engkau telah memberiku keluarga dan teman-teman yang memberkatiku setiap hari dengan kata-kata dan tindakan yang baik. Mereka mengangkatku dengan cara yang membuat mataku tetap fokus kepadamu dan membuatku semangat. Terima kasih juga ya Tuhan, karena telah menjagaku tetap aman. Engkau telah melindungiku dari hal-hal yang tampaknya menghantui orang lain. Engkau membantuku membuat pilihan yang lebih baik dan memberiku penasihat untuk membantuku menghadapi keputusan sulit dalam hidup. Engkau berbicara kepadaku dengan begitu banyak cara sehingga aku selalu tahu bahwa Engkau ada di sisiku. Dan Tuhan, aku sangat bersyukur karena Engkau telah menjaga orang-orang di sekitarku tetap aman dan penuh kasih. Aku berharap kepadamu ya Tuhan, selalu memberiku kemampuan dan akal sehat untuk menunjukkan kepada mereka setiap hari betapa berharganya mereka. Aku berharap Engkau memberiku kemampuan untuk mereka yang mengabaikan, yang sama sekali telah mereka berikan kepadaku. Aku sangat bersyukur atas semua berkat-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Aku berdoa agar Engkau mengingatkanku betapa diberkatinya hidupku dan agar Engkau tidak pernah membiarkanku lupa untuk menunjukkan rasa terima kasih dan doa untuk membalas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini.
Mari kita selalu tersungkur dan bersyukur di hadirat Allah atas begitu banyak berkat dan berlimpah. Karena dengan tersungkur dan selalu bersyukur di hadirat Allah, sejatinya kita telah juga mengalirkan berkat dan syukur kita itu kepada sesama yang kita jumpai, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di tengah masyarakat, dan dimanapun kita berada. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin. Mimbar Agama Katolik.